dibalesi dulu. Mumpung cuan gitu dibalesi dulu. Firman mah nomor 2. Amin sudah? Oh puji Tuhan, ada yang amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat sama-sama Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, berikan kemuliaan yang pria buat Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Saya ingin kita membaca bagian yang keduanya, mulai dari kata Dialah yang berjalan, gitu ya. Saya ingin kita baca bagian yang Dialah yang berjalan menyertai engkau. Tapi kata engkau di situ kita ganti dengan kata aku. Kalau saudara ketemu dengan kata ganti orang kedua engkau, kita ganti dengan kata ganti orang pertama, aku. Ya, ia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Sama-sama kita baca dengan semangat, dengan iman ya, supaya kiranya ini yang terjadi di tahun 2026 bagi kita semuanya. 1, 2, 3. Dialah yang berjalan menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Sama-sama dengan kemuliaan yang dia buat Tuhan kita. Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan dengan cepat background daripada ayat yang kita baca. Karena kalau kita nggak ngerti backgroundnya, latar belakangnya, kita nggak tahu apa masalahnya. Kenapa kok kemudian tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini? Siapa yang berbicara? Kepada siapa? Kita nggak ngerti kalau kita nggak belajar backgroundnya. Dan background itu penting. Tadi waktu saya diberitahu untuk memindahkan mobil, saya diberitahu, Pak, ini mobilnya semuanya ada orang mau lewat, mohon bisa oh iya Pak, iya. Saya pindahkan. Setelah pas saya mau naik tangga, tiba-tiba Burudi turun terus ngomong sama saya, ini aja diparkir di sudah Bu, sudah aman kok, tenang saja. Terus beliau cerita, sebelahnya nanti mau dibongkar, nanti mau dipakai parkiran. Saya ngerti bagaimana beliau menyampaikan hal itu karena apa? Ada latar belakangnya, yaitu saya yang kemudian harus memindahkan mobil dulu karena ada mobil yang mau lewat. Nah, karena saya tahu latar belakangnya, jadi nyambung apa yang disampaikan oleh Bu Rudi tadi. Ngerti maksud saya? Sama, kita juga perlu tahu kenapa ayat ini ada, supaya kita ngerti alasannya apa Tuhan ngomong begini, tujuannya apa. Nah, kalau sudah perhatikan, mulai dari Bilangan pasal 27 misalnya, di Bilangan pasal 27 yang kemudian dikutip juga, diceritakan dengan detailnya itu, sudah harus tahu bahwa Musa itu tidak diperbolehkan Tuhan untuk menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa dianggap telah mencederai kekudusan daripada Allah ketika dia menggetok, memukul gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Padahal Tuhan bilang perintahkan saja supaya gunung batu itu keluarkan air. Sama Musa dipukul. Nah, gara-gara itu dianggap Tuhan mencederai kekudusan Allah sehingga Musa tidak diperbolehkan itu apa? Masuk ke Kanaan. Nah, persoalannya kalau Musa tidak diperbolehkan masuk ke Kanaan, lalu ketika orang Israel mau masuk ke Kanaan, siapa yang memimpin orang Israel? Padahal sebelumnya Israel itu selalu melihat figur Musa. Makanya waktu Musa nggak ada, waktu Musa itu naik ke gunung untuk terima 2 loh batu, mereka apa? Ketakutan, khawatir. Jangan-jangan Musa mati di atas. Ya sudah, kita bikin Tuhan sendiri dan seterusnya. Karena memang apa? Israel itu tergantung pada figur manusia. Hari ini kita belajar dulu yang pertama. Bahwa dengar baik-baik. Mungkin di tahun 2026 kita akan kehilangan seseorang. Well, saya tidak tahu siapa itu. Mungkin orang itu adalah orang yang selama ini selalu membawa keuntungan bagi kita. Bisa jadi dia adalah apa? Customer kita yang nomor 1, yang pembeliannya banyak sekali, sehingga kemudian membuat kita mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba kemudian apa? Diambil sama orang lain, jadi customernya orang lain. Kita kemudian aduh, ya apa itu? Mungkin adalah customer saudara. Mungkin saudara akan kehilangan orang-orang yang selama ini support secara keuangan kepada saudara. Mungkin saudara akan kehilangan, maaf ya, pekerjaan.
Well, I have no idea soal itu, saya tidak tahu. Tapi dengar baik-baik, sama seperti orang Israel yang selalu berusaha untuk fokus kepada Musa. Dianggap bahwa oleh karena Musa lah mereka bisa menyeberangi lautan, mereka bisa keluar dari Mesir. Padahal lebih daripada itu, Musa tidak lebih dari hanya sekedar orang yang ditaruh Tuhan dan kuasanya bersumber dari Tuhan. Tanda bahwa orang Israel itu begitu mengkultuskan Musa itu sampai-sampai waktu Musa sudah mati, sudah tahu mayatnya Musa itu tidak diketemukan. Di Yudas itu diberitahu bahwa apa? Bahwa mayat Musa itu bahkan disembunyikan. Karena mungkin orang Israel akan mendewa-dewakan itu mayatnya, bahkan mungkin dianggap sebagai relik yang harus dikuduskan, dikultuskan, dihormat-hormati, disegan-segani begitu. Sehingga Tuhan di dalam kedaulatannya memilih untuk mayatnya Musa disembunyikan, supaya orang Israel tidak mendewa-dewakan atau menjadikan sebagai sesembahan. Itulah sebabnya kenapa menariknya Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian-bagian kisah ini, kita akan tahu bahwa, dengar baik-baik, yang menarik, Allah hendak memberitahu kepada Musa, bahkan kepada orang Israel, bahwa walaupun Musa tidak ada, tetapi Allah tetap ada bagi orang Israel. Sama, mungkin customer kita diambil orang, Pak, Bu, dengar baik-baik, berkat itu yang nata Tuhan. Halo? Gak usah gegeran. Kalau misalnya ada orang-orang yang selama ini menjadi potensi keuntungan kemudian beralih, gak usah gegeran, gak usah rebutan. Jangankan kok berkat, kadang-kadang kita ini urusan kerdus saya gegeran. Enggak, gak mau antri. Halo? Gak mau antri. Apalagi kalau kresek dalam kerdus dalam kresek sudah kelihatan nipis di meja, kita harus kepingin ngerondol aja depan-depan. Kita pikir bahwa lu nek kardus itu nanti habis. Ya aku sia-sia datang ke sini. Enggak lah. Yang di sini datang enggak ada yang demi kardus lah. Tapi demi isinya, haleluya. Maksud saya dengar baik-baik. Bahkan jika Tuhan izinkan kita pulang gak bawa kardus yang tentu saja isinya adalah makanan yang kasih. Tapi kalau Tuhan kehendaki dan kita menerima pemeliharaan Tuhan, penataan Tuhan, takaran Tuhan bagi kita, dengar baik-baik, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong umatnya. Amin. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Amin. Yang penting kita tetap hatinya diarahkan pada Tuhan. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Musa. Coba perhatikan misalnya ya dalam pasal 31 ayat yang ketiga. Kalau tadi kita baca 31 ayat yang ke-6, kita baca di pasal 31 ayat 3, perhatikan baik. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Ya puji Tuhan. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Lihat ini, dari awal Musa mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menyeberang di depan kita semuanya, di depan orang Israel itu. Bukan hanya Musa atau siapapun yang menggantikan Musa ketika Musa nanti mati, tapi yang terutama ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Itu yang terutama. Berikutnya diberitahu bahwa dialah yang memunahkan bangsa-bangsa di hadapanmu sehingga kau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Walaupun memang di frase awal tadi diberitahu Tuhan, dialah Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Tapi ingat baik-baik, rupanya memang Tuhan juga bisa tempatkan seorang pemimpin, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin kita. Untuk itu kita juga harus bersyukur. Tapi yang terutama jangan pernah bergantung pada manusia. Bergantunglah pada Allah. Amin. Makanya ya Bapak Ibu dengar baik-baik. Dalam konteks ini saya ingin sampaikan, ibu-ibu ya, istri-istri jangan pernah ngomong sama suaminya begini. Misalnya suami itu ya ngomong sama istri, lu tahu nggak? Aku itu ya kerja nung sang jepalik, dino mau meaning of nung sang jepalik itu bahasa Ibrani ya, dari dua kata nyung dan sang. Nyung sang jepalik itu demi kamu tahu nggak? Mana naik deh om mami dari mesin paling punya aku di sini bosku melenet, nama hilang. Itu semua demi kamu. Bu dengar baik-baik. Kalau suami ngomong begitu, bilang begini, Pak,
Thank you ya Pak, Papa sudah kerja keras untuk keluarga, makasih ya Pak. Tuhan kiranya memberkati ya. Begitu. Ada yang mau begitu? Kak? Yang biasanya, oh bukan ibu-ibu di BD4K. Biasanya ibu-ibu kalau suami ngomong begitu, saya tahu ibu-ibu jawabnya apa? Bobi kan tadi ngomong begitu, gue enak, ngomongnya gak salah. Jambak-jambakan, betul kan? Bu dengan baik-baik. Saudara boleh ngomong bahwa berkat itu dari Tuhan, kan itu cuma jalan aja, memang betul. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita menghargai jalan berkat yang dipakainya. Amin, saudara? Begitu. Nah, kalau sadar begitu, suami juga jangan berpikir bahwa berkat yang diberikan istri itu betul-betul dari dia. Sebab di pengkhotbah ini dikatakan, kalau kita bisa mendapatkan hasil dari usaha kita, itu berasal dari Allah. Ingat itu baik-baik, terutama saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mungkin punya usaha apapun. Kalau saudara bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kau usahakan, dengar baik-baik, itu dari Tuhan. Dan saya rindu ingin menyampaikan bagian ini, walaupun ini tidak ada di persiapan saya. Coba lihat pengkhotbah. Coba lihat ini, saya tiba-tiba ingat Bapak Ibu. Makanya saya kemana-mana itu bawa Alkitab. Karena apa? Karena kalau pas tiba-tiba ada ayat yang kemudian diingatkan Tuhan, saya tinggal baca di Alkitab saya. Dan Alkitab saya ini enak. Karena apa? Sudah banyak catatan-catatannya. Jadi kalau saya buka satu ayat itu mesti nanti ada sambungan di ayat-ayat yang lain. Makanya Alkitab ini berharga sekali. Itu kalau saudara tahu loh, ini sudah hancur-hancuran Bapak Ibu ya. Ini di Alkitab saya bagian depannya ini tak tulisi nama. Tuh, nama, nomor telepon, email. Tak tulisi mohon dikembalikan jika menemukan. Alkitab ini sangat berharga bagi saya, tak tulisi begitu. Tak tulisi kalau ada yang mengembalikan saya akan beri apa itu imbalan sepantasnya. Tak kasih tahu begitu. Karena ini sangat sudah percaya apa tidak, ini pernah ditawar teman saya 10 juta. Dan saya tidak kasihkan. Bukan karena saya seorang ya. Karena duitnya gak ditumpuk di depanku saya. Ngomong tok kayak apa sebenarnya? Gak ditumpuk, gak kepo lah. Saya bilang, aku minta waktu seminggu yo, nanti tak diskon setia, gak apa-apa ya gitu. Tak catat ulang kan itu. Coba lihat pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24. Saya ingin baca 3 ayat sekaligus. Saya tidak tahu ini mungkin Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada setiap saudara semuanya secara pribadi ya, mengingatkan kita bahwa setiap hasil upaya pekerjaan kita itu berasal dari Allah. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24. Yang sudah ketemu boleh katakan amin? Amin. Itu macam amin ya. Buka amin. Saya beri kesempatan ya. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada ya buka di Alkitab masing-masing lah ya. Kalau sudah tidak bawa Alkitab, kebuacet ini ibadah tak bawa Alkitab. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat kaget jadi tiba-tiba itu bodoh itu. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24. Pengkhotbah 2 ayat 24. Iya, sudah ada yang ketemu. Sebentar, tunggu yang lain. Oke. Perhatikan ini, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun itu apa? Bisa bersenang-senang, bisa makan dan minum dari hasil jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Lagi ya, pasal 3 ayat yang ke-13. Pasal 3 ayat 13. Ada 3 ayat di kitab ini yang bicara soal hal yang sama ini. Pasal 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah apa? Pemberian Allah. So kalau kita ini bisa makan, minum, menikmati hasil jerih lelah kita jualan laris, kita bikin ini orang beli, kita bikin itu orang pesen, dengar baik. Itu bukan hanya semata-mata karena masakanmu enak, karena produkmu baik, tapi karena Tuhan yang memberkatimu melalui apa yang kau bisa usahakan.
Satu lagi ayat lagi, satu lagi. Perhatikan di pasal yang kelima ayat yang ke-18. Pasal 5 ayat yang ke-18. Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Lihatlah. Sebentar ya. Ayat 18, pasal 5 ayat 18. Betul. Ini kayaknya selisih, itu 17, Pak. Nah, itu. Perhatikan ini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Kenapa? Karena ada orang punya hasil kekayaan, punya semua yang yang dihasilkannya, tapi nggak bisa menikmati. Tapi ini dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ada orang yang punya segala sesuatu, bisa makan segala sesuatu, tapi gara-gara asam uratnya tinggi, kolesterol dukur, akibatnya apa? Dok, bisa tuku duren, tapi gak wani mangan, itu delotok ini. Nanti yang makan siapa? Gak deh, saudara-saudara deh, takut dia mau enak sih. Padahal dia yang beli. Tapi kalau kita hari ini bisa beli, bisa mendapatkan, bisa menikmatinya, itu juga adalah karunia. Ada yang mau tepuk tangan sama-sama di kembali duduk kemuliaan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, penting untuk kita ketahui bahwa apa? Bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah. Makanya dengar baik, walaupun memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi bagian berkat bagi kita, dan kita mesti bersyukur akan adanya orang-orang itu. Tapi ingatlah, kalaupun orang-orang itu tidak ada, Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk memberkati anak-anaknya. Tak ceritani dikit ya, karena saudara kan kayaknya lebih senang dengar cerita daripada bahas ayat kan itu. Satu kali saya ketemu dengan istri seorang dokter. Wah, kalau saya ngomong, rumahnya nggak jauh-jauh dari sini lah, nggak jauh-jauh. Ini dokter terkenal sekali, dokter gigi, terkenal sekali. Suaminya dokter, anak-anaknya jadi dokter. Nah, saya ketemu dengan istrinya. Lalu kemudian beliau ini bilang begini, "Duh Pak Petra, aku doain ya, aku sehat-sehat." Loh kenapa Bu? Gak apa-apa, akhir-akhir ini rada gak enak, meriang-meriang badan itu rada gak enak gitu. Rada kurang enak badan gitu. Katanya teman saya, kalau ada orang yang badannya kurang enak, kasih saja Royco, ben tambah enak ya. Saya bilang gitu, oh ya tentu saya doakan. Soalnya apa sih? Aku orang-orang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Loh kenapa kok takut? Loh ya apa sih? Bojoku enom ganteng ya. Kok dipatah boku ya apa gitu katanya. Pak, Bu, dengar baik-baik ya. Kalau kita sudah di sorga bersama-sama dengan Tuhan, kenikmatan sorgawi itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang bisa diberikan oleh suamimu atau istrimu. Sing amin mlebu surga dhisik gitu. Amin. Dan mestinya kita itu sebagai orang percaya gak takut. Kalau kemudian sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, karena apa? Kematian adalah pintu untuk kita menikmati kemuliaan surgawi. Itu tuh. Tapi saya bilang begini, loh, memangnya kalau misalnya ibu dipanggil Tuhan, terus apa yang ditakutkan? Loh Pak, sakno anak-anakku ya Pak. Tidak apa anak-anakku? Oh selama ini mereka loh hidup dari kami. Ini misalnya aku dipanggil Tuhan, tidak apa anak-anak? Siapa yang jaga anak-anakku? Ya memang ya, orang tua itu ditaruh Tuhan menjadi bagian pertolongan bagi anak. Tapi orang tua dengar baik, kalaupun Tuhan mau panggil saudara, tidak berarti bahwa Tuhan kekurangan cara atau kehilangan cara untuk memelihara anak-anak saudara. Selagi ada orang tua, Tuhan pelihara anak-anak melalui orang tua. Tapi kalaupun kemudian orang tua dipanggil Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara anak-anak kita. Yang penting bagian kita mempercayai orang. Pak Bu, dengar baik-baik, kasih nasihat yang baik, beri petunjuk yang baik untuk anak-anak, beri tuntunan yang baik kepada anak-anak. Amin, saudara. Itu kalau kita dari panggil Tuhan, sudah urusan kita di dunia selesai, kita menikmati kemuliaan di sorga. Amin, saudara. Tapi dengar baik-baik, penting untuk kita ketahui bahwa apa? Allah itu tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita. Itulah sebabnya dengar baik-baik, waktu Musa berbicara seperti yang tadi kita baca, tujuannya Musa mengingatkan kepada orang Israel bahwa Musa bisa tidak ada dan memang dia sebentar lagi akan mati waktu itu.
Tapi kalaupun Musa tidak ada bersama dengan mereka, Tuhan yang akan berjalan di depan mereka semua. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi mereka semua. So nomor 1 di tahun 2026, dengar baik-baik. Yang penting bukan soal siapa yang bersama dengan kita. Yang penting Tuhanlah yang bersama dengan kita. Amin. Bukan soal si A, si B, si C. Bukan soal ini, itu. Saudara, hidup juga bukan dari hasil usahamu loh. Hasil usahamu itu hanyalah bagian dari pemeliharaan Allah selagi kita hidup. Satu pintu ditutup, 1000 pintu yang lain tidak dibukakan Tuhan bagi kita. Yes, amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, makanya dengar baik-baik. Yang penting Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Itu yang penting. Tapi dengar baik-baik ya. Kita tentu senang Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi yang penting juga harus kita ingat, waktu Tuhan menguatkan Yosua, itu juga ada perintah yang diberikan Tuhan supaya kemudian Tuhan terus berjalan bersama dengan dia. Coba lihat baik-baik. Perhatikan, ketika Yosua diberitahu bahwa dia akan menjadi pengganti daripada Musa, kalau kita membaca tadi, ada nampak semacam syarat atau peringatan yang diberikan Tuhan. Coba lihat Yosua pasal yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, kita akan baca di beberapa bagian ayat, kurang lebih ada 3 ayat yang menyampaikan hal itu. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Coba lihat sama-sama. Yosua pasal 1 di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini perkataan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat lagi ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, jangan juga ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 9, ayat yang terakhir. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, sebab itu renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan kau akan beruntung. Ayat 9, Pak. Peringatan yang sama diberitahukan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati dan seterusnya. Dengar baik-baik. Kita senang kalau Allah berjalan bersama dengan kita. Kita mau supaya Tuhan berjalan di depan kita. Tapi ada bagian kita, yaitu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kok dikasih tahu begitu? Karena yang pertama, Yosuanya itu memang takut. Takut karena apa? Yang pertama, dia harus menggantikan sosok pemimpin yang sangat karismatik yang bernama siapa? Musa. Orang Israel itu gentarnya luar biasa kalau sama Musa ini memang. Karena apa? Mereka melihat dengan mata mereka bagaimana penyertaan Tuhan atas Musa. Lalu dia harus menggantikan sosok pemimpin yang so hebat itu. Tentu itu menggelisahkan, mengkhawatirkan hatinya. Yang kedua, dia tahu bahwa perjalanan Israel berikutnya bukan perjalanan yang mudah, justru semakin berat. Mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih kuat dulunya. Itulah sebabnya kenapa Yosua itu takut dan gentar. Dan seperti itulah kita kadang-kadang. Di tahun 2026 mungkin ada ketakutan-ketakutan yang menggelayut dalam pikiran dan benak kita atau hati kita. Kalau sudah memperhatikan geopolitik hari ini, wah, keadaan dunia ini bukan tambah dingin. Yang dingin ini cuma Surabaya karena apa? Sering hujan. Tapi keadaan geopolitik ini memanas. Dan ini cenderung mengarah kepada betul-betul perang terbuka. Kalau sudah memperhatikan kasus di Venezuela, lalu kemudian juga bahkan yang terakhir itu kapal tanker yang sangat super modern milik Rusia itu langsung kemudian ditangkap, helikopter turun, kemudian pasukan Amerika turun untuk apa itu? Menangkap itu tanker yang milik atau berbendera Rusia. Dan ini memang akan semakin, menurut saya, keadaan dunia tidak akan baik. Dan walaupun ini nampaknya jauh dari kita, tapi dengar baik-baik. Kalau gajah berperang, biasanya yang kecil-kecil juga pasti kena. Betul ya?
Dan mau tidak mau itu akan sampai bahkan di rumah-rumah kita masing-masing. Bahwa keadaan mungkin tidak selalu lebih baik. Kadang-kadang kita khawatir dan takut karena hal itu. Tapi dengar baik-baik, kabar sukacitanya adalah bahwa kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020. Betul ya? Tapi bersyukurlah bahwa kita memang tidak didesain oleh Allah untuk tahu semua hal. Tapi setidaknya Allah mendesain Alkitab supaya melaluinya kita tahu bahwa yang penting bagi kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Coba lihat slide saya. Kembali ke slide saya. Ada bagian yang saya ingin kita sama-sama membaca dan kiranya ini menguatkan kita semuanya. Allah memang tidak mendesain kita untuk tahu semua hal, tetapi Dia mendesain Alkitab agar melaluinya kita tahu bahwa Dia berjalan menyertai kita. Itulah sebabnya kenapa tadi Tuhan itu warning pada Yosua supaya dia memperhatikan firman Tuhan. Lihat ini, orang sekali beryosua saja masih butuh firman Tuhan. Apa maneh? Siapa? Kita. Orang sekali beryosua itu masih butuh firman Tuhan. Dia harus terus diingatkan supaya mau berjalan seturut dengan Taurat Tuhan. Apalagi kita. Itulah sebabnya kalau dengar firman betul. Karena kita ini mestinya sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Yes. Tapi hari ini tidak ada yang ngantuk sama sekali. Ngantuk itu kan kelangopan gitu. Tidak ada yang ngantuk. Yang ada itu langsung keturunan gitu. Tidak ada. Tapi dengar baik-baik, ya kita butuh firman. Amin, saudara. Amin. Dengar khotbah itu pengen cepet dengarin. Apa yang tadi jadi mau janji kok baik gak sesuai. Itu 90 menit gitu. 26. Tapi dengar baik-baik ya. Adalah lebih baik. Lebih baik untuk kita mendengar firman dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena semua hal yang kita dengar kecuali firman itu seringkali hanyalah kabar yang mendukakan dan mengkhawatirkan. Dan dunia menyuguhkan hal itu. Tapi ingat baik-baik, yang penting kita kembali kepada firman Tuhan. Dan dengan membaca merenungkan firman, kita tahu bahwa Allah itu selalu berjalan bersama dengan kita. Yang terakhir dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu, kalau kita baca di 31 ayat 6 tadi, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada yang lebih menenangkan dan mendamaikan lebih daripada fakta bahwa Allah itu berjalan menyertai kita. Pak Bu dengar baik, waktu Allah itu berjalan menyertai kita, Dia tidak gandoli. Do you know what is the meaning of gandoli? Dia tidak membebani, Dia tidak memberatkan perjalanan kita. Saudara pernah naik gunung enggak? Ada yang suka naik gunung enggak? Saya dulu suka banget naik gunung, hobi saya salah satunya. Ya walaupun sekarang sudah menikah jadi tidak bisa seperti dulu kan, anak-anak juga masih kecil-kecil. Ya walaupun kadang-kadang saya masih suka naik gunung, ya Gunung Keramat, gitu, Gunung Sari, kadang-kadang Simo Gunung, gitu. Nah, itu. Saya dulu waktu naik gunung, saya pernah satu kali saya naik ke Gunung Lawu. Nah, beberapa kali saya ke sana, satu kali saya pas ke sana, itu saya ditandemkan dengan salah satu teman saya. Jadi naik dua jarak beberapa meter kami jalan. Jadi tidak langsung rombongan bareng-bareng. Dua. Teman saya yang satu ini saya masih ingat namanya, nggak akan pernah saya lupakan. Wajahnya pun masih nempel di kepala saya. Namanya Irwan. Siapa namanya? Penting. Nanti kalau sudah pulang, Asyir akan tanya siapa tadi namanya temannya Kamera gitu ya. Kalau sudah tidak bisa jawab, tidak dapat kerdusnya nanti. Irwan. Waduh, Irwan ini tidak punya pengalaman naik gunung. Itu adalah perjalanan pertama dan langsung naik ke Lawu lagi. Ditandemkan ke saya. Dia tidak ngerti cara menggunakan peralatan-peralatan yang ada, tidak ngerti sama sekali. Jadi agak memberatkan ini anak. Waktu kena badai, dia kedinginan, dia tidak prepare jaket dan yang lain-lain. Saya tahu akibatnya itu Pak. Jadi ada bagian-bagian tubuhnya yang bengkak-bengkak gitu. Bengkak-bengkak, kedinginan dia. Sampailah kemudian saya carikan dia shelter, carikan dia tempat untuk berlindung. Jadi dia bisa masuk, saya dengan beberapa teman yang lain bisa masuk ke situ, jadi nggak kena badai. Sudah tahu apa yang dilakukan Irwan ini? Bukannya duduk tenang, dia kumpulkan semak-semak, dia bakar. Tujuannya baik, supaya hangat. Tapi yang dia tidak pikirkan, angin itu masuk ke dalam shelter itu, asapnya tidak karu-karuan. Jadi ini anak membebani memang. Tapi gak jadi gua ngomong coba soalnya. Nggak mungkin kan tak keretain, nggak mungkin.
Jadi tetap, tapi dengar baik-baik, ada perjalanan bersama dengan orang yang kadang-kadang, dong kan lebih baik gak usah melok. Iya kan? Kalau suami hendak cari sesuatu di mall, biasanya males jalan-jalan. Wes pokoknya itu gua apa, jojok dibayar boleh. Iya. Tapi coba deh anak ikut, istrinya ikut, itu mending nih anak sama istri dok. Mau tua nih melok bisa dong. Wes, delok pisang goreng kayak papa pisang goreng. Delok ini gua pengen. Si bapaknya, dok, nek ribut-ributnya, mending aku dade kosong gitu. Ada perjalanan yang waktu kita bersama dengan orang lain itu jadi beban, tapi waktu Tuhan berjalan bersama kita, dia tidak pernah jadi beban. Justru dia yang meringankan dan membuka jalan bagi kita semua. Dia yang menguatkan serta bahkan juga menuntut perjalanan kita. Itulah sebabnya penting buat 2026 ini. Izinkan saya untuk mengingatkan, yang paling penting adalah Tuhan berjalan bersama kita. Dan kabar baiknya, ya, dia berjalan bersama dengan kita. Ingat baik-baik bahwa waktu Tuhan memilih untuk berjalan bersama dengan kita, itu adalah inisiatif Allah. Kalaupun kita pengen, Tuhan tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Kalaupun kita mau, Tuhan tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Tapi kabar baiknya adalah kasih karunia dan anugerah Allah itu dilimpahkan bagi kita, sehingga melaluinya Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita semua. Allah yang sama, yang berjalan bersama dengan orang-orang Israel di padang gurun, akan tetap berjalan bersama dengan kita juga di tahun 2026. Kalau saudara ingat, supaya saudara lebih senang, ini saya tutup, ini saya matikan. Kalau saudara ingat bahwa di Natal kemarin kita bahas soal Immanuel, betul ya? Allah berserta kita, Allah bersama dengan kita. Waduh, itu sebetulnya mengandung teologi yang mendalam sekali. Bukan hanya Allah berkasih karunia, berkenan untuk datang dan bersama dengan kita, tapi waktu dia dikatakan dia datang dan bersama dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berinisiatif. Dia Allah yang mengambil langkah pertama untuk berjalan bersamamu, menyertaimu dalam hidupmu. Bukan cuma itu, waktu dikatakan bahwa Allah itu datang ke dunia, Allah itu datang ke dunia bersama dengan kita, itu membuktikan bahwa yang lahir, bayi yang lahir benar-benar adalah Allah. Sebab apa? Tidak pernah ada manusia hidup kok ngomong aku datang di dunia, tidak ada. Yang ada itu aku lahir di. Tapi Yesus sering kali dan suka menggunakan frase itu, aku datang ke dunia, aku datang ke dunia. Kenapa kok kita tidak pernah menggunakan kata datang menunjukkan keberadaan kita di dunia? Karena kata datang itu mengandung unsur bahwa sebelum orang itu ada di satu tempat, dia ada di tempat yang lain. Betul kan? Itu namanya praeksistensi, keberadaan sebelumnya. Sebelum saya sampai di sini, saya ada di rumah. Makanya waktu saya sampai di sini, saya bilang saya sudah datang. Halo? Tapi untuk keberadaan di dunia, tidak ada satu manusia pun bisa bilang aku datang ke dunia. Memang bisa turun kan dunia apa kan? Mars, Pluto, gitu. Tidak mungkin. Kenapa kok Yesus ngomong aku datang? Menunjukkan bahwa sebelum dia ada di dunia, dia telah terlebih dahulu ada di sorga. Dan dia yang di sorga berkenan datang bukan hanya di dunia, tapi dalam hidup saudara semua, untuk berjalan bersama dengan kita, menyertai kita. So apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting Tuhan menyertai kita. Tapi ingat baik-baik, tetaplah berjalan menurut kehendak firman. Ada bagian kita, dan Ibu minta mengatakan begitu. Ada bagiannya Tuhan. Bagian kita berjalan menurut kehendak firman Tuhan. Jangan menurut pikiranmu. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang jujur, ya harus jujur. 2026 berhenti curang. Walaupun kita tahu, saya tahu banyak kebutuhan. Misalnya kalau saudara nanti pulang gitu kan, terus kemudian di tangga, kemudian nemu dompet. Halo? Loh ya Tuhan, kok cek tepak ya? Pas aja kebutuhan kok nemu dompet. Haleluya. Setelah gue buka, loh cek beli rek. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus gitu. Aku dengar baik-baik. Kalau saudara berjalan menurut kehendak pikiranmu, silakan pilih untuk masukin dompet itu. Dan mungkin menganggap itu sebagai berkat Tuhan, berkat kumpulmu.
Tapi kalau kita berjalan menurut kehendak firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini bukan milik. Kalau Tuhan mau memberkatiku, dia tidak perlu gunakan cara ini. Nangkap ya? Karena kadang-kadang pintu yang terbuka tidak selalu kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, dia bisa berkati kita dengan 1001 cara, tanpa menggunakan satu cara yang melanggar firman-Nya. So, berjalanlah terus terhadap firman Tuhan, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita akan dikuatkan bahwa di tahun 2020 seperti apapun keadaannya, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama.